Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Wijayanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Rencana Penulisan Pesan Bisnis. Sebelumnya, mengapa kita harus menulis pesan bisnis? Pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Dalam dunia bisnis, pengiriman yang berlaku seperti atasan perlu melakukan persiapan seperti perencanaan pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan sebaiknya. Tahapan penulisan pesan bisnis. Yang pertama, rencana, penyusunan, revisi. Apa itu perencanaan? Perencanaan yaitu menentukan hal-hal yang mendasar dari suatu pesan yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, penyusunan. Apa itu penyusunan? Menyusun kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Yang keempat, revisi. Mengkaji ulang pesan yang telah disusun untuk dipastikan apakah ide atau gagasan yang diungkapkan sudah memadai. Perencanaan. Menurut Boff dan Tile, perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Tahapan perencanaan meliputi 1. Penetapan tujuan, 2. Analisis audien, 3. Penentuan ide pokok, 4. Pemilihan saluran dan media. Tahap pertama yang perlu diperhatikan yaitu perlunya perbaikan terhadap apa tujuan penyampaian pesan bisnis tersebut. Yang kedua, menganalisis audiens. Setelah menentukan apa maksud dan tujuan penyampaian pesan bisnis, tahap berikutnya yaitu bagaimana menganalisis audiens. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan sebaiknya pesan bisnis itu disampaikan. Yang ketiga, menentukan ide pokok gagasan pesan bisnis. Setelah menganalisis audiens, maka tahap berikutnya itu menentukan ide, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah apa substansi pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Yang keempat, menentukan media. Jadi media itu ada dua, media komunikasi lisan dan ada media komunikasi tertulis. Nah, dengan media komunikasi lisan itu ada percakapan secara langsung, pidato, pertemuan-pertemuan, telepon dan suara, ada voice over international protocol, audio pad dan video pad, instant messenger. Nah, selanjutnya media komunikasi tertulis yaitu surat-surat, memo, laporan, proposal, short messenger service, email, surat reguler, dan faksimil, situs web, newsletter, newsgroup, blog, dan lain sebagainya. Penyusunan atau pengorganisasian ialah suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu audiens memahami pesan yang disampaikan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Pada prinsipnya, pengorganisasian pesan bisnis dapat menggunakan pola outline yang membutuhkan dua proses tahapan. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan pokok pikiran. Yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasi. Revisi sangat diperlukan dalam pesan bisnis, karena pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat sesuai dengan yang dikehendaki dengan revisi. Revisi ini berlaku terhadap seluruh komunikasi, menulis maupun untuk komunikasi berbicara, terutama yang memerlukan persiapan tertulis seperti presentasi. Berikut ini adalah kegiatan pada tahapan revisi pesan. Yang pertama, menyunting pesan. Yang kedua, menulis ulang. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang efektif.
Yang keempat, mencetak pesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bu Melis Umu selaku dosen pengampu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.